قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Kayaknya ini yang terakhir aja, yaitu menganggap bahwasanya bid'ah itu hanya terjadi pada ritual, tidak terjadi pada sarana. Ini kesesatan, kekeliruan. Jadi dia sedang bikin video, orang ini nampilin salah satu komen. Nah ini komennya sering netizen komen seperti itu. Ini bid'ah, itu bid'ah. Berarti mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah, mobil bid'ah. Dia lagi ngomentarin itu, ya, lagi ngomentarin itu. Nah apa jawabannya? Ini langsung menjawab. Nggak nunggu ucapan para ulama atau ngelihat bagaimana para ulama berfatwa tentang hal ini, langsung dijawab. Pertanyaan kayak gini mungkin udah nggak ada di benak kita, tapi bukan berarti karena nggak ada di benak kita lantas orang awam nggak mempertanyakan. Orang awam pertanyakan, dan begini cara jawabnya. Yang dilarang itu bid'ah dalam masalah ritual beragama. Masalah sarana beragama, mau kajian naik motor, mau pergi haji naik pesawat, itu nggak apa-apa, itu sarana. Apalagi masalah duniawi, komputer, handphone, Instagram. Yang kayak saya garis bawahi, dia mengatakan bahwasanya yang dikatakan bid'ah itu dalam masalah apa saja? Ritual. Adapun sarana itu tidak dihukumi bid'ah katanya. Ini keliru. Karena kata para ulama, al-bid'atu kama takunu fil ghayat takunu fil wasail. Bid'ah itu bukan hanya terjadi pada ritual, tapi juga terjadi pada sarana juga. Itu bisa dihukumi bid'ah. Contoh apa? Dalil yang memperkuat hal ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati ada sekelompok orang di masjid berzikir secara berjamaah dengan menggunakan apa? Batu-batu kerikil. Kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, takbir. Sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Dengan menggunakan batu itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Para sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla. Baju Nabi juga masih belum usang. Am a'innakum ala millatin hiya khairun. Hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian merasa apa yang kalian lakukan ini lebih baik daripada apa yang diajarkan Nabi SAW? Atau yang kedua, kalian memang sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Yang diingkari sama Abdullah bin Mas'ud apanya ini? Sarana, bukan zikirnya. Baik. Kemudian kita tanya, "Loh Ustaz, kalau gitu apa kaidahnya sarana yang dihukumi bid'ah dan sarana yang tidak dihukumi bid'ah?" Apa rumusnya? Menghukumi sarana bid'ah atau menghukumi sarana tidak bid'ah? Naam. Dan kedua, tidak ada penghalang atau disebut dengan sunnah tarkiyah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi punya motivasi dan tidak ada yang menghalanginya, tapi ternyata ditinggalkan sama Nabi, maka berarti apabila dikerjakan sama orang setelahnya, hukumnya apa? Bid'ah. Contoh, berdakwah dengan musik, bikin grup band religi. Itu sarana atau tujuan? Bandnya itu sarana, tujuannya dakwah. Ya, tujuannya dakwah itu. Bandnya itu, musiknya itu sarananya. Apakah boleh kalau ngikuti pola pikirnya dia? Yang bid'ah itu yang apa? Yang ritual. Sarana nggak bid'ah, berarti boleh dong dakwah pakai musik. Itu kan kalau ngikuti dia kan? Nah, ini kesesatan, membuka pintu-pintu kesesatan. Karena berkata tanpa ilmu. Kenapa dakwah lewat musik kok dikatakan bid'ah?
Karena yang pertama tadi, Nabi SAW punya motivasi juga. Dakwah lewat musik itu motivasinya apa sih? Supaya ya manusia menerima dakwah, yang ahli maksiat jadi bertobat dengar musik itu, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, ya, yang nggak beriman jadi beriman, yang kafir jadi muslim. Itu kan motivasinya mereka yang bikin grup, yang bikin lagu-lagu religi itu kan, ya nggak? Ya. Nabi punya nggak motivasi kayak gitu? Nabi pengen nggak manusia dapat hidayah? Lebih pengen daripada mereka. Sampai belani Nabi ke Taif untuk berdakwah di Balangi Watu. Nabi lebih pingin manusia mendapatkan hidayah daripada pemain-pemain band religi itu. Taib, motivasinya ada. Ada yang menghalangi Nabi. Jangan bilang musik nggak ada. Ada musik di zaman itu. Cuman ya jangan ditanya gitar, drum, bass, nggak ada itu. Tapi minimal musik ada. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan ketika di rumah Nabi ada yang bermain musik, Abu Bakar menyebut dengan apa? Mizmarus syayatin, seruling-seruling setan. Ada musik di zaman Nabi. Baik, Nabi punya keinginan. Terus barangnya ono. Kenapa nggak dikerjakan sama Nabi SAW? Berarti memang itu haram. Makanya ditinggalkan sama Nabi. Nah, sekarang mikrofon, ya, mic dakwah pakai ini kamera, ada lampunya, apalagi masjidnya megah seperti gini. Tapi Nabi punya motivasi nggak? Suaranya itu biar lantang. Nabi pengen nggak suaranya lantang? Pengen. Sampai-sampai Nabi kalau khutbah itu, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, kata Jabir bin Abdullah, karena Nabi SAW idza khataba ihmarrat ainah. Nabi itu kalau berkhutbah matanya sampai merah. Wa ala sautuhu, suaranya meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan murkanya, marahnya itu meningkat. Ka'annahu mundhiru jaish. Dia seperti seorang komandan yang sedang memperingatkan pasukan-pasukannya, memperingatkan prajurit-prajuritnya. Seorang komandan ketika memperingatkan prajuritnya dengan suara apa? Dengan suara keras. Oh Pak, iya Pak Gatot pengalaman. Dengan suara lantang. Maka Nabi butuh nggak untuk keras suaranya? Butuh, motivasinya ada. Terus yang menghalangi Nabi pakai mikrofon apa? Gak ono barangnya. Barangnya nggak ada. Maka kalau dilakukan sama kita di zaman sekarang, bid'ah nggak? Tidak. Maka pahami, sarana juga bisa dihukumi bid'ah. Bukan cuman tujuan, tapi sarana juga bisa dihukumi bid'ah. Tapi kata dia ini cuman tujuan saja bid'ah itu, cuman ritual saja. Ya, ini kekeliruan.